Berang-berang sang arsitektur dari alam. Berang-berang adalah mamalia herbivora yang hidup dalam kelompok. Mereka bukanlah amfibi, namun sangat senang berenang dan pandai menyelam. Berang-berang adalah makhluk yang sibuk, mereka adalah arsitek alami yang membangun bendungannya sendiri. Berang-berang membuat bendungan untuk melindungi diri dari pemangsa. Berang-berang membangun bendungan sebagai rumah tempat tinggalnya dan juga sebagai mekanisme pertahanan diri dari predator yang mengincarnya. Mereka menghabiskan waktu hidupnya untuk membangun bendungan dan kolam, serta makan. Setiap hari mereka sibuk menggigiti cabang kayu, mengupas kulit pohon, hingga menebang pohon menggunakan gigi mereka. Mereka mengumpulkan kayu untuk membangun bendungan, membuat mereka sebagai hewan sibuk dan pekerja keras. Ranting-ranting tersebut untuk membuat bendungan, memblokir aliran sungai, membuat kolam, dan melapisinya dengan lumpur untuk membuatnya kedap air. Mereka membuat satu bendungan padat untuk menghalau air, lalu membuat satu bendungan lagi yang berbentuk kubah disebut dengan pondok menciptakan kolam di antara kedua bendungan tersebut. Kolam tersebut cukup dalam untuk menghalangi hewan darat masuk. Pondok yang berupa kubah dibangun di lokasi strategis dengan jalan masuk berupa terowongan bawah air, dan merupakan rumah bagi keluarga besar berang-berang. Dalam pondok tersebut berang-berang menghabiskan waktu, melindungi diri, dan juga melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Ini adalah ilham dari Allah Sang Pencipta alam semesta. Danau kecil yang dibentuk berang-berang kadang dapat mencapai kedalaman 3-4 meter. Mereka sebenarnya tidak memerlukan air sedalam ini untuk membangun sarang mereka. Kalau begitu, mengapa mereka membuat danau sedemikian dalam? Jawaban atas pertanyaan ini tampak nyata pada musim dingin. Pada musim dingin, permukaan air membeku dan membentuk lapisan es yang lumayan tebal. Jika danau tidak cukup dalam, danau akan membeku hingga ke dasar, dan segala yang ada akan menjadi bongkahan es, dan ini akan melumpuhkan kemampuan berang-berang untuk bergerak. Berang-berang seolah tahu akan hal ini dan berusaha membuat danau kecil tersebut sedalam mungkin. Dengan demikian, di musim dingin, lapisan air yang tebal tersisa di bawah es. Ini cukup bagi berang-berang untuk dapat bergerak di dalam air dan mendapatkan makanan. Jika seseorang berpikir tentang hal ini, akan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh berang-berang sangatlah luar biasa. Makhluk kecil ini berhasil mengerjakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak mampu melakukannya tanpa pendidikan dan pelatihan khusus. Jadi, siapakah yang menjadikan mereka mampu melakukan hal ini? Adalah mustahil mengatakan bahwa berang-berang adalah makhluk yang memiliki kecerdasan istimewa. Jadi, bagaimana binatang kecil ini merencanakan sarangnya dengan terowongan masuk istimewa ke dalam air, dan dilengkapi lubang angin? Bagaimana mereka tahu cara membuat bendungan dengan desain yang sama seperti pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air paling modern di dunia? Pekerjaan-pekerjaan ini jauh di luar jangkauan kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki binatang kecil yang menawan ini. Jelas bahwa ada kekuasaan luar biasa yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Allah yang Maha Besar, yang menciptakan semua makhluk hidup dan mengilhami perilaku berang-berang, juga mengilhami berang-berang untuk membuat bendungan dan sarang mereka yang sempurna. Allah menyatakan kekuasaannya atas semua makhluk hidup dalam sebuah ayat Al-Quran. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Quran Surah Ar-Rum. Dan miliknya, apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kisah ini sangat menginspirasi kita semua. Bila bermanfaat silakan tekan tombol subscribe, like dan berikan komentar. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan Allah kelapangan rezeki dan umur panjang. Amin.